Engkaulah Raja Tuhan. Sekiranya namamu dimuliakan, sekiranya namamu diagungkan, dan biar semua orang tahu Tuhan bahwa hanya Engkaulah satu-satunya Allah yang benar-benar nyata dan senantiasa hidup dan berkuasa Bapa. Dan saat ini Bapa, hamba hendak akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Sekiranya Engkau jamah lidah hamba Tuhan, agar supaya hamba dapat berkata-kata Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Dan biarkan mereka yang ada di tempat ini Tuhan, Engkau bukakan hati mereka, Engkau jamah mereka, agar supaya setiap firman yang hamba sampaikan Tuhan tidak hanya sekedar berlalu dengan sia-sia, melainkan bisa tertanam di dalam hati mereka, bertumbuh dan bisa kita lakukan bersama-sama Tuhan. Begitupun Bapa, karuniai kami dengan hikmat pengetahuan-Mu Bapa, agar supaya kami pula bisa mengerti akan setiap firman yang Engkau mau nyatakan Bapa. Haleluya, amin. Haleluya, shalom. Shalom. Puji Tuhan, saya bersyukur, saya berterima kasih karena pada saat ini Bapak Gembala, ayah mantu saya, memberikan saya kesempatan untuk bisa menyampaikan firman. Dan tidak panjang lebar, mari kita buka Alkitab kita. Haleluya, kita buka di dalam Kejadian yang ke-19 ayatnya yang ke-24. Kejadian yang ke-19 ayatnya yang ke-24. Haleluya, jika kita sudah mendapatkannya, mari kita katakan amin. Haleluya, mari kita baca bersama-sama. Untuk menghormati penyampaian firman, mari kita bangkit berdiri dan kita baca bersama-sama. Mari kita baca bersama-sama, 2, 3. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora, berasal dari Tuhan dari langit, dan ditunggang balikannya kota-kota itu dan lembah Yordan dan semua penduduk kota serta tumbuhan di tanah. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutnya menoleh ke belakang, lalu menjadi tiang garam. Haleluya. Jadi di sini dengan jelas Alkitab menyatakan bahwa jadi Tuhan, jadi Allah menurunkan hujan belerang, hujan api dari langit atas kota Sodom dan Gomora. Allah menunggang balikan kota itu, Allah memusnahkan kota itu dalam seketika saudara, sampai tumbuhan pun dimusnahkan oleh Allah. Karena kenapa saudara? Jika kita baca di dalam Kejadian ayatnya yang ke-18, Kejadian 18 ayatnya yang ke-20, di situ dikatakan bahwa sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Bahkan di dalam Kejadian yang ke-19 ayat 13 dikatakan bahwa sebab kami memusnahkan tempat ini karena banyak keluh kesah orang tentang kota ini di hadapan Tuhan, sebab itulah Tuhan mengutus kami untuk memusnahkannya. Jadi Allah, jadi Tuhan memusnahkan kota ini itu dikarenakan banyak keluh kesah orang tentang kota Sodom dan Gomora, karena begitu besar dosa dari kota dan penduduk ini, sehingga Tuhan memusnahkan kota ini dalam sekejap, dalam seketika. Bukannya Tuhan tidak adil, bukannya Tuhan tidak baik, Tuhan Maha Pengasih Penyayang, Tuhan itu Maha baik, tetapi mungkin kesabarannya habis ketika manusia melakukan kejahatan, manusia tidak melakukan kehendak Allah, manusia menjalankan kehendaknya sendiri. Ketika begitu besar dosanya, di situ Allah kehilangan kesabaran, sehingga Allah bertindak sedemikian rupa, dan sehingga Allah membinasakan, memusnahkan, menunggang balikan kota ini bersama penduduknya, bersama orang-orang yang ada di dalam sini. Amin. Amin. Haleluya. Bahkan jika kita lihat pada zamannya Nuh, Allah memusnahkan orang-orang yang ada di sana, orang-orang yang ada pada zamannya Nuh. Allah membinasakan mereka melalui air bah. Ya benar saudara, tetapi hanya Nuh, karena dia hidup berkenan di hadapan Tuhan, dia hidup berkenan di hadapan Allah, dia hidup bergaul dekat dengan Allah, bahkan tidak bercela, sehingga ia beroleh kasih karunia di hadapan Tuhan, bahkan ia diselamatkan. Tetapi orang-orang yang ada pada sesamanya itu dibinasakan oleh Tuhan. Tetapi hanya Nuh beserta keluarganya diselamatkan melalui bahtera yang disuruh dibuat Allah kepada Nuh. Amin. Amin. Karena pada saat itu kenapa Allah membinasakan, Allah memusnahkan kota yang ada pada juga sama Nuh? Karena pada saat itu Allah memilih, Allah
karena kejahatan terjadi di mana-mana, karena dosa manusia, karena keserahan pula manusia, sehingga Allah bertindak secara demikian. Amin, saudara. Amin. Saya percaya kalau barusan di Kota Palu terjadi gempa atau tsunami atau malapetaka, saya percaya bahwa itu tidak hanya terjadi sekedar begitu saja, tidak hanya terjadi dengan begitu saja, tetapi saya percaya pastilah Allah yang menghancurkan tangannya, Allah yang campur tangan di sana. Mungkin saja Allah murka terhadap Kota Palu, ada yang salah di sana, mungkin manusia melakukan apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mungkin ada beberapa orang yang diantaranya membuat hati Allah terluka atau murka sehingga ia bertindak secara demikian. Amin. Tetapi sekalipun demikian, saya percaya sekalipun Allah telah mendatangkan malapetaka di sana, kalau di sana ada orang-orangnya yang benar, kalau di sana ada orang-orangnya yang saleh, saya percaya saat ada malapetaka yang menimpa mereka, saat ada gempa dan sebagainya, saya percaya mereka pasti diselamatkan. Amin. Haleluya. Bahkan bukan hanya sekedar di Kota Palu yang kita lihat terjadi bencana, terjadi gempa atau sebagainya, tetapi kalau kita lihat di berita-berita sebelumnya, kita melihat bahwa di luar negeri, di tempat lainnya pula terjadi bencana malapetaka. Dan saya percaya Allah juga yang turut bekerja di sana, Allah yang menghancurkan tangannya sebagai suatu teguran kepada kita agar kita mau sadar dan mau berbalik kepada Dia. Amin. Haleluya. Begitupun jika kita baca di dalam Yesaya yang ke-66 ayatnya yang keempat, di situ dikatakan bahwa demikianlah aku lebih menyukai memperlakukan mereka dengan sewenang-wenang dan mendatangkan kepada mereka apa yang ditakutkan mereka. Oleh karena apabila aku memanggil tidak ada yang menjawab, apabila aku berbicara mereka tidak mendengarkan, tetapi mereka melakukan yang jahat di mataku dan lebih menyukai apa yang tidak ku kehendaki. Jadi ini pula alasan terbesar kenapa Allah memperlakukan kita dengan sewenang-wenang, dengan seenaknya. Inilah alasan terbesar Allah kenapa Dia justru mendatangkan kepada kita justru apa yang kita takuti. Bukankah kita takut akan gempa? Bukankah kita takut akan pedang? Bukankah kita takut akan penyakit? Bukankah kita takut akan bahaya dan sebagainya? Justru karena itulah Allah mendatangkan kita kepada kita apa yang kita takuti. Karena ketika Dia memanggil tidak ada yang menjawab, ketika Dia berbicara tidak ada yang mendengarkan, tetapi justru melakukan apa yang Dia tidak kehendaki, apa yang tidak disukainya, dan banyak dosa dan kejahatan. Amin. Amin, saudara. Amin. Inilah alasan utama, terbesar utama Tuhan kenapa Allah bertindak secara demikian. Bukan tanpa sengaja, bukan hanya terjadi dengan begitu saja, tetapi karena ada alasannya. Ingat lagi saya katakan bahwa Allah kita Allah yang Maha Pengasih Penyayang, namun Dia juga bisa murka, Dia bisa marah dalam sekejap. Benar, saudara. Sedikit kesaksian saudara, kadang kalau saya dan suami saya sering di atas motor ketika kami sering ke arah Bitung, saudara, saya sering melakukan penyembahan di dalam hati saya dan sering saya berdoa. Saya sering katakan begini kepada Tuhan, aku tahu kota kami lebih besar dosanya dibandingkan Sodom dan Gomora, Tuhan. Sekiranya jangan Engkau binasakan kota kami, Bapa. Sekiranya kami beroleh kasih karunia dari pada hadapan Engkau. Sekiranya supaya jangan Engkau membinasakan kota kami. Bahkan ingatlah aku Tuhan, jika Engkau datang kembali sebagai Raja, jika Engkau datang kembali sebagai Mesias, dan perhitungkanlah sebagai suatu kebenaran setiap kepercayaanku kepada Engkau, Bapa. Ampuni aku Tuhan, dan begitu pula Bapa, aku hendak memintakan kepada Engkau Bapa, bahwa ingatlah akan pekerjaan yang pernah aku lakukan bagi Engkau. Haleluya. Jadi saya sekarang ingin mengatakan bahwa andai kita manusia memiliki hati yang sama, andai kita memiliki hati yang ketika Dia berbicara kita mau mendengarkan, ketika Dia mau berbicara kita mau mendengarkan, bahkan ketika Dia mau manggil kita mau mendengar, bahkan melakukan segala ketetapan-ketetapannya, tentulah Allah tidak
akan mendatangkan malapetaka kepada kita, tetapi saya percaya kita akan semakin dikasihi oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Jadi mari saya mau mengajak kita semua untuk senantiasa belajar sama-sama taat kepada Allah. Belajar ketika Dia memanggil kita menjawab. Belajar ketika Dia mau berbicara kita mendengarkan, agar supaya kita beroleh kasih karunia di hadapan Dia, agar supaya Dia mengasihi kita semua. Amin. Bukankah kita juga tidak mau hal yang serupa, hal yang sama yang pernah terjadi atas kota Sodom dan Gomora, dan yang pernah terjadi pada zaman yang itu juga terjadi atas kita. Amin. Amin. Oleh sebab itu mari kita mau berbalik kepada Tuhan. Mari kita mau katakan bahwa Bapa, ini aku Tuhan, ini kami Bapa. Kami mau berbalik kepada Engkau Tuhan. Kami mau meninggalkan segala kejahatan dan dosa kami Tuhan, dan tahirkanlah kami saat ini ya Bapa. Sebab kami percaya bahwa hanya Engkaulah Allah yang kami percaya dan sembah Tuhan. Hanya Engkau Yesus Tuhan pula sebagai anak Allah yang maha tinggi dan raja di atas segala raja. Amin. Amin. Jadi sekali lagi mari buka hati kita, mari kita lakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan dan bukan yang jahat di hadapan Tuhan. Sungguh tragis saudara kalau saya sering menghayalkan, saya sering memikirkan dan merenungkan kembali bagaimana yang pernah terjadi pada saat-saat itu, pada saat yang terjadi di kota Sodom dan Gomora, bagaimana semua itu dibinasakan, dimusnahkan, kota-kota di dalamnya ditunggang balikan oleh Tuhan. Sungguh sakit, sungguh buat saya itu sangat sulit saudara. Bahkan kita pasti tidak mampu mungkin kalau ada di sana. Jadi mari saat ini saya mau mengajak kita kembali untuk kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Hidup ketika Dia mau memanggil kita mau menjawab, ketika Dia mau berbicara kita mau mendengarkan, agar supaya kita dikasihi oleh-Nya dan agar supaya kita menjadi anak-anak-Nya pula. Ingat pula bahwa kedatangan Yesus itu sudah di ambang pintu, sudah sangat-sangat dekat. Jadi mari kita yang mungkin masih belum bertobat, masih ada hal berkenan di hadapan Tuhan, mari kita ubahkan hal ini. Amin. Haleluya. Saat ini mari kita semua, saya mau undang bangkit berdiri. Kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Mari kita mau panjatkan doa kepada Tuhan kita. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Ini kami jiwa-jiwa yang hendak merindukan Engkau Bapa. Kami mau belajar ketika Engkau mau memanggil kami Tuhan, mau menjawab Tuhan. Ketika Engkau mau berbicara kami mau mendengar. Bukan apa yang benar di hadapan Engkau Tuhan, agar jangan sampai murka-Mu bernyala-nyala atas kami, lalu turun ke atas kami dan membinasakan kami Bapa. Perbuatlah kepada kami apa yang Engkau hendak pandang baik kepada kami Bapa. Hanya tolong Tuhan, tolong jangan binasakan kami Tuhan, jangan Tuhan musnahkan kota kami Bapa. Ini kami Tuhan, ini kami Raja. Bahkan ingatlah akan orang-orang pilihan-Mu Bapa, ingatlah akan orang-orang benar-Mu Tuhan, ingatlah akan orang-orang kudus-Mu Bapa. Jangan Engkau binasakan mereka bersama dengan angkatan yang jahat ini, yaitu angkatan yang selalu mengikuti kehendak hati mereka sendiri dan yang tidak takut akan
punya anak Tuhan. Sebab kami pun adalah anak-anak-Mu Tuhan. Sebab kami pun adalah keturunan bangsa Israel. Kami keturunan Abraham, Ishak dan Yakub Bapa. Dan kami mengimani akan hal itu pula Bapa. Dan saat ini kalau kami boleh hidup, kami hidup hanya berdasarkan iman percaya kepada kami. Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih ya Raja. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Saya